Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kalau pertemuan kemarin kita telah membahas tentang bagaimana peristiwa-peristiwa penting yang terjadi bisa menginspirasi kita untuk melihat peristiwa-peristiwa penting di sekitar kampung kita. Nah, saat ini kita akan melihat tentang narasi sejarah yang sering dilupakan dalam sejarah peradaban Islam. Kita akan mendiskusikan tentang perempuan-perempuan menyejarah di dalam dunia Islam, gitu ya. Sebagaimana kita diskusikan di awal, penulisan sejarah Islam itu ditulis 1 abad setelah Nabi wafat. Jadi kalau Anda ke toko buku dan kemudian melihat Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, gitu ya, itu Anda akan melihat bagaimana sirah ini yang dianggap otoritatif, dianggap paling tua dalam khazanah intelektual Islam, itu ditulis 1 abad setelah Rasulullah wafat. Nah, di sini kita kemudian bisa melihat, gitu ya, bisa melihat pertama kecenderungan penulisan sejarah Islam selain ditulis oleh laki-laki juga menceritakan tentang laki-laki. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini bagaimana kisah yang disampaikan itu adalah kisah Nabi Muhammad, kisah Khulafaur Ar-Rasyidin, dan kemudian melupakan, seolah melupakan, gitu ya, kisah-kisah dari istri beliau. Nah, ini karakter yang pertama, kecenderungan penulisan sejarah Islam didominasi oleh perspektif laki-laki. Sehingga yang diceritakan adalah cerita-cerita yang sifatnya maskulin. Heroismenya heroisme maskulin. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, sejarah Islam itu ditulis dalam kerangka Arab, Mekah dan Madinah, sebagai pusat peradaban. Sebagai sebuah ruang di mana Islam lahir, dan disitulah kemudian apa yang terjadi di Mekah dan Madinah sebagai sumber kebenaran. Nah, ini menjadikan kemudian narasi-narasi, cerita-cerita, kisah-kisah di dunia Islam yang lain, di Indonesia misalnya, atau di Jawa, gitu ya, di Pucangan sini, gitu ya, itu merupakan narasi sejarah yang sifatnya pinggiran, dianggap tepian, pinggir, gitu ya, yang itu otoritasnya dianggap sebagai les, gitu ya, kurang benar, gitu ya, kurang sesuai, seperti itu, gitu ya, dibandingkan dengan narasi sejarah Islam yang berasal dari Arab. Nah, ada pertanyaan fundamental terkait dengan lalu kemudian bagaimana peran perempuan sebetulnya dalam sejarah Islam. Nah, ini saya kira penting supaya apa? Supaya kita ada balance, ada keseimbangan bagaimana narasi sejarah Islam itu juga menghormati, juga ramah terhadap kisah-kisah perempuan. Nah, pertama gitu ya, kita lihat Bunda Khadijah, gitu ya. Sayyidah Khadijah, adalah istri pertama Rasulullah SAW, gitu ya. Kawan-kawan mungkin ketika mendengar kisah Khadijah itu hanya mendengar Khadijah sebagai seorang miliarder yang dia punya jaringan bisnis yang luas, gitu ya, seorang perempuan, anak saudagar kaya yang dia juga eksportir, lalu kemudian menikahi Nabi. Nah, padahal sebetulnya peran Khadijah di dalam sejarah Islam itu juga tidak kalah pentingnya seperti itu, gitu ya. Pertama misalnya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu perdana, gitu ya, di Gua Hira. Nah, ini ilustrasi Gua Hira. Siapa yang didatangi pertama kali? Nah, kalau Anda lihat, gitu ya, seharusnya Nabi Muhammad itu mendatangi kakeknya. Karena kakeknya tahu, gitu ya, bisa mengetahui, gitu ya, indikasi-indikasi alam, gitu ya, terkait dengan kenabian. Tetapi di sini kenapa kemudian, gitu ya, Nabi Muhammad justru mendatangi Khadijah? Saya kira disinilah peran perempuan, gitu ya, peran istri sangat penting, gitu ya.
Karena apa? Karena di sini ada semacam ketersambungan psikologis antara Nabi Muhammad dan Khadijah. Sehingga apa? Sehingga ketika kemudian peristiwa yang menegangkan di Gua Hira gitu ya, terjadi sebuah transformasi spiritualitas dengan adanya wahyu pertama, didatangi Jibril pertama kali, melihat Jibril pertama kali, lalu kemudian Nabi menggigil, yang didatangi adalah istrinya Khadijah. Nah, ini pertama peran istri karena dia memiliki semacam ketersinambungan psikologis. Nah, yang kedua, sebagaimana kita tahu awal-awal ketika Nabi berdakwah di Mekah gitu ya, itu banyak orang-orang, banyak bani, banyak suku yang kemudian memboikot dakwah Nabi Muhammad SAW. Boikot ini bukan hanya boikot secara sosial, mereka dieksklusikan, tetapi juga boikot secara ekonomi. Boikot secara ekonomi ini ya misalnya terjadi pada saat sekarang misalnya di lockdown gitu ya. Jadi istilahnya pada saat itu komunitas Islam ini benar-benar di lockdown. Tidak hanya di lockdown tapi juga di boikot gitu ya. Jadi terkait dengan makanan, minuman dan sebagainya ini juga tidak ada di situ. Perdagangan juga dilarang dan sebagainya. Lalu kemudian kaum muslim ini menepi, mengucilkan diri, mengkarantina diri di sebuah lembah yang dinamakan lembah Syi'ib Abu Thalib. Di lembah itu ada sekitar 1000-an gitu ya, sekitar 1000-an keluarga yang ada di situ. Cuma ini lembah yang tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber mata air, sehingga apa? Sehingga kemudian betul-betul masyarakat muslim, kaum muslim pada saat itu harus survive. Harus benar-benar dia memikirkan cara bagaimana supaya bisa mendapatkan makanan dari kota Mekah. Siapa yang berperan di situ? Yang berperan salah satunya dan yang terpenting adalah Bunda Khadijah. Pada saat itu Khadijah gitu ya, itu memberikan kepingan emas kepada pemuda-pemuda yang berani menyusup ke kota Mekah malam hari untuk mencari makanan dan air. Jadi dari sini saja gitu ya, dari sini saja kekayaan Khadijah lalu kemudian habis. Karena untuk apa? Untuk mencari makanan dan air itu. Di sini pula Khadijah menunjukkan bagaimana dia kepiawaiannya dalam mengelola pembagian makanan. Jadi pada saat itu setelah makanan malam harinya itu didapat oleh para pemuda, lalu kemudian Khadijah ini membagikan makanan itu kepada anak-anak kecil. Setelah anak-anak kecil ini selesai, lalu kemudian ke ibunya dan kemudian baru ke orang laki-laki. Nah, ini tentu pembagian-pembagian seperti ini saya kira tidak akan mudah dilakukan apabila yang membagikan adalah sahabat laki-laki. Karena apa? Karena pembagian ini sangat penting kita lihat sebagai sebuah ekspresi pengalaman Khadijah ketika menjadi eksportir, ketika menjadi pedagang. Seperti itu gitu ya. Nah, ini Bunda Khadijah. Masih banyak cerita-cerita yang lain kenapa sih Khadijah itu memilih Nabi Muhammad. Bagaimana cara berinvestasi Khadijah. Kenapa sih kok Khadijah ini dijuluki perempuan yang ketika dia menyentuh sesuatu gitu ya. Sesuatu itu ibarat seolah jadi emas. Karena kemudian apa yang disentuh kemudian bisa dijual. Nah, yang seperti ini saya kira perlu digali gitu ya. Perlu digali dari Khadijah ini. Lalu kemudian Bunda Aisyah. Nah, Ummul Mukminin ini dikenal sebagai salah satu perawi hadis gitu ya. Jadi selama ini kan kawan-kawan gitu ya. Selama ini kan mungkin 1 tahun yang lalu gitu ya, itu terkenal sebuah lagu gitu ya, Aisyah gitu ya. Tapi apa yang kita dengar dari lirik lagu Aisyah istri Rasulullah itu gitu ya, adalah sebuah romantisme bagaimana Rasulullah itu menyayangi Aisyah, Aisyah itu kemudian diposisikan sebagai istri yang romantis dan sebagainya seperti itu. Iya, itu benar. Tetapi sebagai mahasiswa kita harus pahami bahwasanya Bunda Aisyah ini dikenal sebagai satu dari
7 perawi hadis terbanyak. Hadis ini adalah perkataan, ucapan, statement, tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang itu disampaikan oleh orang-orang tertentu gitu ya, di dalam sanad tertentu sehingga sampai pada kita gitu ya. Aisyah dalam sebuah buku itu diketahui meriwayatkan 2.210 hadis. Jadi ini salah satu perawi terbanyak dan otoritatif apa yang disampaikan oleh Bunda Aisyah. Nah, yang banyak orang nggak tahu bahwasanya Bunda Aisyah ini juga dikenal sebagai ahli kesehatan. Jadi ibaratnya pada zaman dahulu Aisyah ini sebagai dokter. Dari mana dia mendapatkan pengetahuan tentang kedokteran gitu ya? Nah, menurut beliau dalam sebuah riwayat, beliau mengamati bagaimana kabilah-kabilah yang datang dan pergi dari Mekah itu memiliki gejala-gejala penyakit tertentu. Jadi dia, Bunda Aisyah pada saat itu sudah melakukan riset gitu ya. Riset tentang gejala-gejala penyakit tertentu. Ini kok batuk-batuk gitu ya. Ini kok gudiken gitu ya. Ini kok kena ini seperti itu. Ini kok panas badannya gitu ya. Nah, ini lalu kemudian gejala-gejala ini dalam istilah Jawanya dititeni, diperhatikan dan kemudian dilihat. Kalau kemudian ada gejala yang sama pada kabilah yang lain, oh ini penyakitnya berarti seperti ini. Lalu kemudian dia juga mengamati bagaimana kabilah-kabilah tersebut mengobati penyakit itu. Sehingga kemudian karena saking seringnya dia mengamati, mengobservasi, kemudian dia dianggap sebagai dia ahli dalam bidang kedokteran. Jadi ini saya kira banyak yang nggak tahu kalau kemudian Bunda Aisyah ini salah satu gitu ya perempuan sahabat istri Nabi yang dia juga ahli kesehatan. Itu gitu ya. Ummu Kulsum ini adalah putri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini diperistri oleh Umar bin Khattab. Jadi ibaratnya ini kakek meristri cucunya gitu ya, karena pada saat itu Umar umur 58 tahun dan kemudian Ummu Kulsum ini masih umur belasan tahun gitu ya. Cuma di sini gitu ya, seringkali kita melihat bagaimana yang dikisahkan oleh para ustadz kita, yang beredar pada zaman kita adalah cerita-cerita tentang ketegasan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini seseorang yang dia itu setiap malam gitu ya, dia menginspeksi, berkeliling ronda ke rumah-rumah penduduk, lalu kemudian melihat siapa yang belum makan, lalu kemudian dibawakan gandum dan sebagainya seperti itu gitu ya. Tapi kita tidak pernah mendengar sebetulnya peran Ummu Kulsum sebagai istri Amirul Mukminin itu apa. Nah, suatu malam gitu ya, ketika menginspeksi penduduk ronda malam gitu ya, Umar ini mendengar gitu ya, ada seorang ibu menangis di situ. Ketika mendengar seorang ibu menangis ini, lalu kemudian di luar dia melihat gitu ya, suami dari ibu ini merenung di luar gitu, lalu ditanya gitu ya, ini kenapa? Apa namanya istrimu menjerit-jerit meronta gitu ya? Oh, Amirul Mukminin, sesungguhnya istri saya ini mau melahirkan, tapi saya nggak bisa menolong gitu ya, karena nggak tahu caranya gitu ya. Nah, coba bayangkan pada saat itu, apakah Amirul Mukminin akan menolong? Tentu kan tidak, karena dia seorang laki-laki kan gitu. Lalu kemudian dia pulang ke rumah, bertanya pada Ummu Kulsum gitu ya, apakah kamu menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, jawab dari Ummu Kulsum, dan kemudian dia diantar gitu ya untuk membantu persalinan dari istri penduduk tadi gitu ya. Dan persalinan berhasil lancar gitu ya, ibu dan bayi selamat gitu ya. Nah, coba bayangkan narasi sahabat perempuan gitu ya, adalah narasi-narasi yang itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, bahkan oleh seorang Amirul Mukminin. Proses persalinan gitu ya, itu akan lebih pantas gitu ya, saya kira apabila itu dilaksanakan oleh perempuan. Dan ini saya kira sejarah-sejarah yang
perlu diceritakan gitu ya, sejarah-sejarah yang perlu diceritakan bagaimana seorang perempuan ini dia dalam berperang gitu ya, bagaimana menghadirkan logistik, memasak, lalu kemudian di sini bagaimana persalinan dan lain sebagainya, itu juga harus dilihat, diceritakan kembali gitu ya, supaya apa? Ada mubadalah, ada kesalingan, bahwasanya sejarah Islam itu dibangun oleh kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di Nusantara gitu ya, di Nusantara itu juga banyak sekali ulama-ulama perempuan gitu ya, yang kita seringkali lupakan atau kurang mendengar, kurang populer. Seringkali kita mendengar ulama Nusantara ini ya misalnya Saleh Darat, Kiai Saleh Darat seperti itu gitu ya. Tapi kita jarang mendengar misalnya Fatimah Al-Banjari. Kita jarang mendengar misalnya Fatimah binti Abdus Somad Al-Palimbani. Kita jarang mendengar orang-orang tersebut gitu ya. Kenapa? Ya karena sejarah kita didominasi oleh sejarah narasi laki-laki. Padahal gitu ya, kalau kita lihat gitu ya, Fatimah Al-Banjari itu menulis Perukunan Zainuddin. Perukunan Zainuddin ini adalah sebuah kitab fikih yang itu ditulis oleh seorang perempuan. Tapi pada saat itu kitab ini dinamakan dengan nama Zainuddin pamannya gitu ya. Karena pada saat itu ya jarang orang kemudian menuliskan nama perempuan sebagai pengarang kitab fikih. Tapi abad sebelumnya kita mengenal Fatimah binti Abdus Somad Al-Palimbani. Dia menulis Al-Faharis Al-Qaimah fi Asanid Fatimah. Ini merupakan ulama perempuan yang memegang sanad otoritatif kitab Bukhari. Selama ini kitab Bukhari kita tahu sanadnya ini kebanyakan dipegang oleh laki-laki. Ada ulama dan itu dari Nusantara namanya Fatimah yang dia memiliki sanad otoritatif. Sanad yang itu bukan sanad yang ece-ece gitu ya, bukan sanad yang sembarangan, tapi sanad yang dia memiliki otoritas gitu ya, dari Sahih Bukhari. Ada juga Rahmah El-Yunusiyah gitu ya. Dia pada tanggal 1 November 1923 membangun madrasah khusus perempuan di Padang. Nah, kita bisa lihat gitu ya, madrasah dibangun oleh perempuan. Dan tidak hanya itu menginspirasi Syekh Al-Azhar gitu ya, ketika pada sekitar 5 tahun sesudahnya berkunjung ke Padang, lalu kemudian mendapat inspirasi dan membuka fakultas untuk perempuan di Al-Azhar. Inspirasinya dari Nusantara. Nah, ini saya kira kawan-kawan dengan contoh-contoh yang ada di sini bisa melihat gitu ya, bagaimana sebetulnya sejak zaman sahabat dan di sini di Indonesia, di Nusantara kita punya ulama-ulama perempuan yang tidak kalah bagusnya, berkualitas gitu, tidak kalah berperan penting dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan-perempuan juga menyajikan narasi yang berbeda, yang itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki seperti tadi melahirkan, persalinan, membantu persalinan, dan kemudian mungkin narasi-narasi dalam hadis juga lebih detail dan sebagainya seperti itu. Nah, kita kemudian sekarang lihat gitu ya, ibu-ibu rumah tangga muslim itu memiliki peran karakter unik apa yang itu menginspirasi Anda gitu ya. Bagaimana misalnya di era pandemi ini mereka bertahan mengelola keuangan untuk untuk merawat ketahanan pangan keluarga. Atau di masjid kita lihat bagaimana ibu-ibu ini berperan dalam pengelolaan, misalnya pengelolaan zakat dan sebagainya seperti itu gitu ya. Oke, saya kira akan banyak narasi menarik dari sini. Cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.